Salam beternak bagi seluruh sahabat peternak di Indonesia. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena sahabat-sahabat sudah meluangkan waktu untuk subscribe dan membagikan video kami. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi sedikit ilmu mengenai usaha penggemukan ternak agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Yang pertama, pemilihan ternak untuk penggemukan. Dalam memulai suatu usaha atau bisnis penggemukan ternak, maka pemilihan ternak menjadi sangat penting karena berkaitan dengan pertumbuhan ternak ke depannya sehingga dapat diperoleh keuntungan yang maksimal. Pemilihan ternak untuk usaha penggemukan sebaiknya dipilih di pasaran, yaitu ternak yang dewasa namun badannya tampak kurus dengan harga sudah pasti relatif lebih murah dan biayanya tidak jauh berbeda jika kita membeli bakalan. Pemilihan ternak dewasa yang tampak kurus untuk penggemukan akan memberikan perputaran usaha, dalam hal ini perputaran uang, dan memperpendek lama waktu penggemukan untuk mencapai bobot jual dibandingkan penggemukan ternak berumur muda atau bakalan. Mengapa penggemukan ternak dewasa yang tampak kurus? Hal ini dikarenakan ternak yang sudah dewasa pertumbuhan tulangnya sudah konstan dan tampak besar jika dilihat dari postur linear tubuh, sehingga kita tidak perlu memacu pertumbuhan tulang, namun hanya memacu pertumbuhan otot daging untuk menghasilkan bobot badan yang ideal sesuai dengan permintaan pasar. Yang kedua, pemberian vitamin dan obat cacing pada ternak. Setelah didapat ternak sesuai poin 1, maka perlu diberikan vitamin serta obat cacing sebelum kita memulai proses penggemukan. Hal ini dilakukan karena adanya kemungkinan ternak tersebut tampak kurus disebabkan ternak tersebut kurang vitamin atau adanya infeksi cacing pada saluran pencernaan, sehingga pemberian pakan sebagus dan sebaik apapun tidak memberikan hasil yang optimal, melainkan memberikan kerugian akibat biaya pakan yang dikeluarkan. Oleh sebab itu, pemberian vitamin dan obat cacing sebelum memulai proses penggemukan menjadi sangat penting diperhatikan dan dilakukan. Yang ketiga, formulasi pakan dan penyediaan atau penyajian pakan. Setelah poin 2 dilakukan, maka dilanjutkan dengan formulasi pakan untuk ternak serta penyajiannya. Formulasi untuk tujuan penggemukan yaitu pakan harus terdiri dari hijauan dan konsentrat. Jika kita ingin mencapai bobot badan yang singkat, maka dilakukan pemberian konsentrat 60% dan 40% hijauan atau pakan fermentasi dan silase. Namun sudah pasti biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan pakan konsentrat akan cukup besar. Akan tetapi memberikan keuntungan yaitu lama penggemukan yang singkat sehingga ternak lebih cepat dijual dan kita dapat memulai pengadaan ternak untuk periode berikutnya. Dalam hal ini, penggemukan yang kita lakukan selama setahun dapat bergulir sebanyak 3 kali dengan rentan waktu penjualan 4 bulan sekali. Sedangkan jika kita ingin melakukan usaha penggemukan yang sedang-sedang saja, maka penggemukan sapi cukup diberikan pakan konsentrat 40% dan hijauan 60%. Dari kebutuhan pakan berdasarkan berat badan. Bagi yang belum mengetahui cara menghitung kebutuhan pakan, bisa lihat pada video kami. Linknya saya lampirkan di deskripsi.
Dengan pemberian pakan seperti ini, maka usaha penggemukan kita selama setahun dapat bergulir sebanyak 2 kali dengan rentan waktu penjualan 6 bulan sekali. Nah, cara ini untuk yang budgetnya pas-pasan seperti saya, namun dapat ditingkatkan setelah kita sudah memperoleh budget yang besar dari hasil penjualan dalam setahun. Yang keempat, evaluasi berat badan dan meningkatkan kebutuhan pakan. Evaluasi berat badan setiap bulannya sangatlah penting karena berkaitan dengan sejauh mana hasil yang kita capai setelah ternak kita diberikan pakan selama sebulan. Yang berikut berat badan merupakan faktor penentu untuk mengetahui berapa jumlah pakan yang harus diberikan. Dengan adanya peningkatan berat ternak setiap bulannya, maka otomatis kebutuhan pakan ternak setiap bulannya harus bertambah. Tujuan dari peningkatan jumlah pakan agar memenuhi kebutuhan ternak akan hidup pokok dan berproduksi untuk menghasilkan produksi daging dan bobot jual yang optimal serta diterima oleh pasar dan menghasilkan keuntungan yang relatif lebih besar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dalam memulai usaha penggemukan. Jika teman-teman suka dengan video kami, jangan lupa subscribe, like, dan share video kami. Namun jika ada teman-teman yang ingin sharing dan bertanya, maka silakan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Secepat mungkin akan kami respon. Terima kasih karena sudah menonton. Salam hormat kami dari komunitas anak kandang bagi seluruh peternak di Indonesia.